Pada hari perpisahan, aku asal bicara akan mengenalkan seorang gadis padanya. Siapa sangka dia malah berkata, "Untuk apa dikenalkan? Kenapa tidak menikah saja denganku biar praktis?" Tak disangka, candaan tahun itu menjadi kenyataan yang membuatku bingung. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah cinta bisa tumbuh di antara debu kapur dan papan tulis? Ada hubungan yang tidak gemerlap, tetapi kokoh seperti pohon tua yang akarnya mencengkeram dalam ke tanah. Kisah Bu Guru Mentari dan Pak Guru Banyu yang akan kita dengar adalah buktinya. Ini bukan hanya kisah cinta pasangan, tetapi juga perjalanan ketekunan dan kebaikan di tengah kehidupan sehari-hari. Jika kamu ingin menemukan sedikit kedamaian dalam jiwa, luangkan waktu sejenak untuk merasakan perjalanan ini. Panas terik bulan Juni menyelimuti kota, membawa serta suara serangga yang ramai di rerimbunan pohon tua. Malam ini adalah malam yang istimewa. Angkatan Kependidikan kami mengadakan pesta perpisahan masa kuliah di sebuah warung makan sederhana yang akrab, yang terletak di sebuah gang kecil dekat gerbang universitas. 4 tahun masa muda berlalu secepat kilat. Wajah-wajah baru yang dulu masih canggung, dengan logat kedaerahan yang kental saat memasuki ruang kuliah, kini semuanya telah dewasa dan bersiap untuk memulai babak baru dalam hidup. Suasana di warung itu ramai dan bising, tetapi di baliknya tersembunyi kesedihan perpisahan. Beberapa teman perempuan sekosku sudah mulai menangis sambil berpelukan. Para pemuda yang biasanya usil dan suka menggoda teman-temannya kini menjadi lebih pendiam, diam-diam menuangkan bir untuk satu sama lain. Aku duduk menyendiri di sudut, mataku tak sengaja bertemu dengan Banyu. Banyu duduk tidak jauh dariku, dengan tenang memanggang daging dan menyajikan makanan untuk semua orang. Selama 4 tahun kuliah, Banyu adalah sahabat terdekatku. Kami adalah teman satu daerah, lahir dan besar di sebuah provinsi miskin di Jawa Tengah. Tetapi dari 2 kabupaten yang berbeda, terpisah beberapa puluh kilometer jalan tanah merah. Ikatan kedaerahan di perantauan telah menyatukan kami, 2 mahasiswa dari daerah. Banyu adalah seorang pemuda yang pendiam, tidak banyak bicara, tetapi sangat perhatian dan tegar. Saat aku sakit dan terbaring di kos, Banyulah yang mengayuh sepeda, membelikan semangkuk bubur ayam, membawa setiap butir obat ke gerbang, dan meminta orang untuk mengantarkannya padaku. Saat malam-malam begadang mengerjakan tugas kelompok, Banyu selalu mengambil bagian pekerjaan yang paling sulit, agar aku punya waktu untuk tidur sejenak. Persahabatan kami berjalan dengan tenang, murni, dan tulus seperti sungai di kampung halaman, tidak pernah diwarnai sedikitpun perasaan pribadi atau melampaui batas 2 kata sahabat. Pengaruh bir membuat kepalaku sedikit pusing. Musik dangdut dari pengeras suara warung terdengar. Melodi perpisahan semakin membuat hati pilu. Aku berdiri, menyelinap melewati kerumunan yang bising untuk keluar ke balkon warung, menghirup sedikit udara segar. Angin malam meniup rambut panjangku. Aku bersandar pada pagar berkarat, memandang ke bawah ke jalan yang sepi dengan cahaya lampu kuning yang remang. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki ringan dari belakang. Sebuah kaleng bir dingin menempel di pipiku, membuatku terkejut dan berbalik. Itu Banyu. Dia berdiri di sana. Sosoknya yang tinggi kurus membayangi lantai ubin tua. Banyu tersenyum ramah, memberikan kaleng bir itu padaku, lalu berdiri di sampingku. Kami berdua berdiri dalam diam, seolah-olah kami berdua memahami pikiran satu sama lain saat ini. Besok, masing-masing dari kami akan membawa ransel dan pulang ke arah yang berbeda, kembali ke kampung halaman, menghadapi beban hidup, menghadapi ujian CPNS yang sulit di depan. Entah kapan lagi kami bisa bertemu. 4 tahun kebersamaan yang tak terpisahkan. Sekarang memikirkan harus berjalan sendiri, hatiku tiba-tiba merasa hampa yang tak terlukiskan. Banyu menyesap birnya. Suaranya yang dalam dan hangat memecah keheningan. Dia bertanya tentang rencanaku selanjutnya, tentang pengajuan berkas ke Dinas Pendidikan Provinsi. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, mencoba menjaga suaraku tetap tenang untuk menyembunyikan kegelisahan di hatiku. Malam musim panas yang dipenuhi cahaya lampu kota, tetapi di hati kami, 2 mahasiswa miskin, dipenuhi kegelisahan yang tak bernama. Angin malam semakin kencang. Obrolan kami yang tak tentu arah terus berlanjut di sudut balkon kecil itu. Tiba-tiba aku memikirkan masa depan ketika kami berdua lulus CPNS, menjadi guru teladan di kampung halaman. Banyu begitu baik,
Siapapun yang menikah dengannya pasti akan sangat bahagia. Sebuah ide muncul di kepalaku, didorong oleh kepolosan dan sedikit kenekatan karena alkohol. Aku menoleh ke arah Banyu, tersenyum cerah, mataku menyipit penuh kejahilan. Aku menepuk pundaknya dengan ringan, nada suaraku setengah bercanda setengah serius. Aku berkata pada Banyu bahwa nanti setelah pulang kampung, aku pasti akan menjadi mak comblang yang hebat untuknya. Di kabupatenku, ada seorang sahabat perempuan yang sudah lama ku kenal, baik hati, sopan, dan pandai sekali memasak. Aku berjanji dengan yakin bahwa begitu mereka bertemu, Banyu pasti akan langsung suka. Aku bahkan berapi-api membayangkan mereka menjadi pasangan. Akhir pekan aku akan main ke rumah mereka untuk makan. Persahabatan kami akan semakin erat. Aku terus berbicara dan tertawa tanpa memperhatikan perubahan raut wajah orang di hadapanku. Banyu tidak tertawa. Dia meletakkan kaleng birnya dengan keras di pagar. Suara itu membuatku terkejut dan berhenti bicara. Aku menatapnya, suasana tiba-tiba menjadi tegang, begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Banyu berbalik sepenuhnya, berdiri menghadapku. Jarak di antara kami sekarang sangat dekat. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, aku melihat matanya bersinar terang, serius, dan dalam. Itu bukan tatapan ramah dan mengalah dari sahabatku seperti biasanya. Tatapan itu menembus pikiranku, membawa api yang menyala-nyala yang selama 4 tahun ini belum pernah kulihat. Banyu angkat bicara. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan atau candaan. Untuk apa repot-repot? Kenapa tidak menikah saja denganku? Biar praktis, kalimat pendek itu membuatku tertegun. Jantungku berdebar kencang, napasku menjadi cepat, darah panas mengalir ke wajahku membuat pipiku merah padam. Kata-kata tak terduga dari Banyu benar-benar di luar imajinasiku. Aku sangat bingung. Kedua tanganku tanpa sadar saling bertautan. Bingung harus diletakkan di mana. Keheningan canggung menyelimuti kami. Banyu masih berdiri di sana. Matanya tidak pernah lepas dari wajahku, dengan sabar menunggu jawaban. Tetapi pikiranku saat ini benar-benar kosong. Semua kata seolah lenyap. Kepanikan bercampur dengan getaran samar membuatku tidak berani menatap matanya. Aku buru-buru memalingkan muka, menghindari tatapan langsungnya, tergagap mengucapkan kalimat yang tidak berarti. Aku beralasan bahwa orang-orang di dalam memanggil, mendesaknya untuk segera masuk dan bersiap-siap pulang. Setelah itu, aku berjalan cepat menuju pintu, meninggalkan Banyu sendirian di sudut balkon yang berangin, tidak berani menoleh ke belakang sekalipun. Malam perpisahan berakhir dengan tergesa-gesa, pikiranku kacau balau, membawa sebuah rahasia yang baru saja terungkap. Pagi berikutnya, terminal bus utama kota ramai oleh orang yang lalu lalang. Suara klakson bus terdengar terus-menerus. Suara kernet memanggil penumpang bergema di setiap sudut. Aku dan Banyu dengan susah payah membawa ransel besar berisi seluruh harta benda kami selama 4 tahun kuliah, beserta tumpukan buku dan materi. Meskipun semalam terjadi hal yang canggung, kami tetap berjanji untuk bertemu di terminal untuk naik bus antar kota yang sama menuju kampung halaman. Kecanggungan masih terasa. Kami berbicara lebih sedikit dari biasanya, hanya diam-diam saling membantu meletakkan barang di bagasi bus, lalu memilih 2 kursi kosong bersebelahan di barisan paling belakang. Bus tua itu mengeluarkan kepulan asap hitam pekat lalu perlahan-lahan bergerak, meninggalkan kota yang ramai dan bising di belakang. Melihat gedung-gedung tinggi berlalu cepat di luar jendela, hatiku dipenuhi rasa nostalgia. Perjalanan ini tidak hanya membawa kami menjauh dari kampus, tetapi juga membawa kami memasuki dunia orang dewasa dengan segala tantangannya di depan. Di sampingku, mata Banyu terpejam, kepalanya bersandar di kursi untuk beristirahat. Keheningannya membuat pikiranku kembali ke balkon semalam. Kalimat tegas itu terus terngiang di telingaku. Apakah dia benar-benar memanfaatkan alkohol untuk menyatakan cinta atau itu hanya kenekatan masa muda? Aku takut memikirkan jika kami melampaui batas persahabatan. Segalanya akan berubah selamanya. Jika tidak berjodoh, mungkin aku akan kehilangan sahabat terbaik dalam hidupku. Bus berjalan selama 5 jam sebelum tiba di persimpangan jalan raya utama provinsi kami. Ini adalah titik pemisah rute. Dari sini, bus akan berbelok ke kiri menuju kabupatenku. Sedangkan Banyu harus turun di persimpangan ini,
membawa barang-barangnya dan berjalan kaki sebentar untuk naik bus lain menuju kabupatennya ke arah yang berlawanan. Kernet bus memukul sisi bus dengan keras, mengumumkan bahwa kami telah tiba di pemberhentian. Banyu terkejut bangun, buru-buru mengambil barang-barangnya dari rak bagasi. Dia menyandang ranselnya yang berat, menoleh ke arahku dengan seksama. Dia mengangguk pelan, berpesan, "Hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai rumah, jangan lupa kirim pesan." Aku mengiyakan pelan, mencoba tersenyum sealami mungkin. Banyu turun dari bus. Bus kembali bergerak perlahan. Aku menjulurkan badan melihat melalui jendela yang berdebu. Di bawah terik matahari siang Jawa Tengah, sosok Banyu perlahan mengecil di antara lalu lintas yang ramai. Dia berdiri di persimpangan, melambaikan tangan padaku sampai bus berbelok di balik deretan pohon cemara. Di dalam bus, aku memejamkan mata. Persimpangan itu seolah menjadi persimpangan dalam pikiran kami saat ini. Masing-masing berbelok ke arah yang berbeda, membawa kekhawatiran hidup masing-masing. Jarak geografis beberapa puluh kilometer antara dua kabupaten kami tiba-tiba menjadi tembok tak terlihat yang besar. Meskipun kalimat semalam masih mengganjal di hati, realitas kehidupan yang akan datang membuatku berkata pada diri sendiri untuk sementara, menyingkirkan perasaan bimbang dan fokus pada ujian terpenting yang menentukan nasib seorang calon guru. Bulan-bulan setelah meninggalkan bangku kuliah adalah masa yang menguji kesabaran dan kemauan setiap mahasiswa kependidikan. Aku kembali ke rumah beratap genting tua di desa, membantu orang tuaku dengan pekerjaan di sawah dan beternak sehari-hari. Pagi-pagi aku pergi ke sawah menyiangi rumput, sore hari aku mencacah pakan untuk ternak di kandang. Hingga larut malam, ketika semua orang sudah tertidur, barulah aku berani menyalakan lampu minyak, menata tumpukan buku dan materi di meja kayu lapuk untuk mulai belajar demi ujian CPNS. Soal ujian dari Dinas Pendidikan Provinsi sangat ketat, tingkat persaingannya sangat tinggi. Setiap kali teringat bagaimana orang tuaku menjual beberapa ternak, berutang kemana-mana untuk membiayai sekolahku selama 4 tahun, aku menggertakkan gigi dan berkata pada diri sendiri, tidak boleh gagal. Kehidupan yang sibuk dan tekanan ujian membawaku pergi. Jarak geografis antara kabupatenku dan Kabupaten Banyu seolah memutus semua kesempatan untuk bertemu. Selama beberapa bulan, kami tidak pernah bertemu sekalipun. Namun, tali penghubung antara kami belum sepenuhnya putus. Sesekali, ponsel jadulku bergetar menandakan ada pesan baru. Itu adalah pesan singkat dari Banyu. Isinya hanya seputar menanyakan kabar pengurusan berkas, pembayaran biaya, mengingatkan jadwal pengambilan nomor ujian, dan memperbarui informasi terbaru dari situs web Dinas Pendidikan. Setiap kali menerima pesannya, jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku dengan hati-hati menyusun setiap kata balasan, membacanya berulang kali sebelum menekan tombol kirim. Aku takut salah ketik, takut salah bicara menunjukkan perhatian yang berlebihan, dan juga takut suasana canggung malam perpisahan itu kembali. Banyu pun begitu, pesannya sangat formal, menjaga perannya sebagai teman sedaerah yang sedang berjuang bersama dalam ujian besar. Meskipun satu provinsi, naik bus melewati puluhan kilometer jalan bergelombang untuk saling mengunjungi, sepertinya terlalu berlebihan baik dari segi waktu maupun uang dalam situasi genting ini. Yang lebih penting, baik aku maupun Banyu sama-sama mengerti bahwa ketika kami belum memiliki pekerjaan yang stabil, belum bisa menghidupi diri sendiri, semua janji tentang perasaan menjadi sia-sia dan kosong. Kami menciptakan jarak aman, menyimpan perasaan terdalam di dasar hati. Setiap malam, di antara tumpukan undang-undang pendidikan yang tebal dan RPP yang belum selesai, aku membayangkan wajahnya yang tegas, teringat tatapan membara malam itu. Candaan tahun lalu menjadi motivasi besar yang membantuku mengusir kantuk, belajar hingga dini hari. Aku harus lulus ujian ini. Hanya ketika aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, aku baru memiliki cukup keberanian untuk menghadapinya sekali lagi. Musim berganti, angin sejuk mulai berhembus, membawa hawa dingin ke setiap sudut pedesaan yang damai. Saat itulah Dinas Pendidikan Provinsi secara resmi mengumumkan hasil ujian CPNS dan daftar penempatan bagi guru yang baru lulus. Hari ketika aku menerima surat kelulusan berstempel merah, ibuku menangis terseduh-seduh, memelukku erat di halaman berlumut kami, usaha begadang selama berbulan-bulan akhirnya terbayar lunas.
Ayahku segera menyembelih ayam jago terbesar di kandang untuk syukuran. Di tengah kebahagiaan yang meluap, aku buru-buru mengetik pesan untuk memberitahu Banyu, tetapi kemudian ragu untuk mengirimnya. Aku ingin menunggu untuk melihat apakah dia juga lulus dan akan ditempatkan di mana. Sesuai surat keputusan, aku ditugaskan untuk mengajar di SMA X. Ini adalah sebuah SMA yang terletak di daerah perbatasan antara 3 kabupaten, berjarak hampir 20 km dari rumahku. Akses jalan yang sulit memaksaku untuk mengepak barang dan menyewa kamar kos di dekat sekolah, bersiap untuk hari-hari mengajar yang sesungguhnya. Senin pagi pertama, aku mengenakan kebaya biru langit yang sederhana, menata rambut hitamku yang halus, dan mengayuh sepeda tua ke sekolah untuk menghadiri rapat Dewan Guru pertama di tahun ajaran baru. Sekolah yang dinaungi pohon-pohon rindang, kicau burung di dahan berpadu dengan suara tawa siswa di halaman sekolah membuat hatiku bersemangat, sebuah kebanggaan yang tak terlukiskan. Aku masuk ke ruang rapat, dengan malu-malu memilih kursi di barisan belakang yang diperuntukkan bagi guru-guru muda. Para guru senior dengan rambut yang mulai memutih sedang asyik berbincang, saling menanyakan kabar setelah liburan musim panas. Suasananya hikmat namun penuh kehangatan. Tepat pukul 8.00 pagi, kepala sekolah bertepuk tangan meminta semua orang untuk tenang dan memulai rapat. Beliau berdiri di podium, berdeham, lalu membacakan daftar penghargaan dan menyambut 5 guru muda yang baru lulus CPNS dan ditugaskan ke sekolah. Jantungku berdebar kencang saat mendengar namaku dipanggil. Kepala sekolah melanjutkan membaca nama ketiga. Beliau dengan lantang menyebutkan nama guru muda yang akan mengajar mata pelajaran matematika. Nama yang akrab itu terdengar begitu jelas hingga telingaku terasa berdengung. Aku terkejut dan mengangkat kepala, memandang sekeliling ruangan yang luas. Di barisan seberang, seorang pemuda mengenakan kemeja putih yang dimasukkan rapi ke dalam celana panjang hitam. Wajah yang akrab itu perlahan berdiri, membungkuk memberi salam kepada para guru senior. Itu Banyu. Benar-benar Banyu dalam wujud nyata. Sahabatku selama 4 tahun kuliah yang telah menghilang dari pandanganku selama berbulan-bulan. Sekarang dia berdiri tegak di dalam dewan guru yang sama, di sekolah perbatasan ini, seolah ada aliran listrik yang melewati tubuhku. Mata kami tak sengaja bertemu di udara. Dalam sekejap, aku melihat keterkejutan yang jelas di wajahnya, yang dengan cepat berubah menjadi senyuman yang cerah dan hangat. Banyu menatapku, mengangguk ringan sebagai pengganti salam. Aku pun tanpa sadar tersenyum membalas, pipiku terasa panas, kedua tanganku tersembunyi di bawah meja, tanpa sadar meremas ujung kebaya. Bumi yang terasa begitu luas, jarak puluhan kilometer antar kabupaten yang terasa seperti tembok yang tak bisa dilewati, namun takdir yang ajaib sekali lagi mempertemukan kami, 2 mahasiswa miskin, di bawah atap sekolah yang sama. Api perasaan yang terpendam selama ini di dalam hatiku. Saat bertemu kembali dengan tatapan itu, tiba-tiba berkobar hebat, menjanjikan babak baru yang penuh gejolak namun juga sangat indah di masa muda kami. Kehidupan seorang guru baru tidaklah semulus yang pernah aku bayangkan. Hari-hari pertama bertugas di SMA X, aku dihadapkan pada banyak sekali kesulitan. Hal pertama adalah mencari tempat kos yang layak. Di sekitar sekolah sebagian besar adalah perbukitan, rumah penduduk jarang. Beruntung, Pak Satpam sekolah merekomendasikan sebuah kamar kecil berdinding papan milik seorang nenek tua di ujung gang tanah, sekitar 500 meter dari gerbang sekolah. Kamar itu sempit, berlumut, dengan dinding yang mengelupas, tetapi biaya sewanya sangat murah, sesuai dengan gaji magangku yang pas-pasan. Kesulitan kedua adalah masalah profesional. Mengajar siswa SMA tidak sesederhana mengerjakan tugas di bangku kuliah. Mereka berada di usia remaja yang labil, psikologinya kompleks dan sangat cerdik. Untuk bisa mengajar dengan lancar, aku harus begadang berhari-hari di bawah lampu remang-remang, dengan tekun menulis setiap lembar RPP, memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan materi agar mudah dipahami. Ketakutan terbesarku adalah saat supervisi atau observasi kelas. Ketika melihat guru-guru senior membawa buku catatan masuk ke kelas, wajahku memanas, suaraku menjadi goyah, keringat dingin bercucuran membasahi kebaya tipisku. Saat-saat seperti itu, aku merasa begitu kecil dan sendirian di depan kelas yang luas. Di tengah segala kesibukan dan kekhawatiran itu,
Kehadiran Banyu seperti sebuah pelampung yang kokoh bagiku. Banyu juga menyewa kos tidak jauh dari sekolah, di area kos putra untuk guru lajang. Seolah memahami kesulitanku, Banyu selalu proaktif mencari cara untuk membantu. Hari aku pindahan dari desa, Banyu meminjam motor butut tetangganya, bolak-balik beberapa kali mengangkut tumpukan barang-barangku. Komputer lamaku sering bermasalah, sering kali mati mendadak saat sedang mengetik RPP. Saat itu, hanya dengan satu pesan minta tolong, Banyu akan segera datang membawa kotak peralatannya. Dengan tekun membongkar dan memperbaikinya hingga larut malam. Bahkan, dia menyempatkan diri mencetak materi dan memfotokopi soal ujian untukku dengan printer kecil yang dipinjam dari sekolah. Perhatian dan kepedulian Banyu padaku terjadi begitu alami dan diam-diam. Kami masih saling memanggil dengan sebutan kamu, seperti saat masih kuliah. Suatu hari, melihatku tertunduk kelelahan di meja kerja di ruang guru, Banyu diam-diam membuatkan segelas teh hangat dan meletakkannya di sampingku, disertai dengan senyum ramah. Gestur-gestur kecil perhatian itu membuat hatiku perlahan merasa hangat yang aneh. Tekanan pekerjaan seolah berkurang separuh ketika aku tahu bahwa selalu ada seorang teman seperjuangan yang bisa diandalkan, siap melindungiku. Hubungan antara aku dan Banyu perlahan berubah. Tidak lagi murni persahabatan sedaerah, tetapi sepertinya terjalin dengan perasaan yang lebih sakral dan mendalam. Perasaan yang kami berdua rasakan, tetapi belum ada yang berani menamainya. SMAX menerapkan sistem belajar pagi dan sore. Saat istirahat siang, para guru biasanya makan di kantin sekolah atau di warung nasi di persimpangan jalan untuk menghemat waktu istirahat. Awalnya, aku sering makan bersama beberapa guru muda lainnya. Namun, setelah beberapa kali tak sengaja bertemu Banyu yang sedang makan sendirian di sudut warung langganan, kami secara otomatis bergabung di satu meja agar ada teman. Lama-kelamaan, Banyu dan Mentari makan siang bersama menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Warung nasi Bulastri terletak tepat di bawah pohon beringin tua. Suasananya sejuk dan nyaman. Makanan sederhana kami hanya terdiri dari sayur lodeh, beberapa potong tempe goreng, dan sambal pedas khas kampung. Tetapi bagi kami, dua guru muda yang jauh dari rumah, itu adalah makanan yang paling lezat dan hangat. Saat makan, kami sering berdiskusi tentang sekolah, saling bercerita tentang situasi lucu atau menyedihkan yang kami hadapi di kelas. Banyu adalah guru matematika dengan pemikiran logis. Sering memberiku ide untuk menghadapi siswa yang nakal. Sementara aku mengajarinya cara menyusun RPP menggunakan perangkat lunak baru. Tawa kami yang riuh menarik perhatian banyak rekan kerja senior. Suatu siang, ketika matahari bersinar terik, Pak Tono, kepala urusan kurikulum, melewati meja kami. Beliau menepuk pundak Banyu, tersenyum penuh arti. Beliau bertanya dengan suara keras, "Dua teman sedaerah akrab begini, kapan mau kasih kami undangan?" Kandaan Pak Tono membuat suasana di sekitar kami mendadak hening. Beberapa guru muda di meja sebelah ikut terkekeh. Wajahku memerah seperti kepiting rebus, buru-buru menunduk ke mangkuk nasi dan terus menyuap meskipun mulutku masih penuh. Jantungku berdebar kencang. Banyu mengangkat kepala, tatapannya tenang meskipun sedikit bingung. Dia tersenyum canggung menjawab Pak Tono, "Kami hanya teman sedaerah yang saling membantu, Pak." Pak Tono tertawa lepas, menepuk pundak Banyu sekali lagi dengan keras lalu pergi. Ketika bayangannya menghilang, suasana di antara kami kembali menjadi canggung. Banyu meletakkan sendoknya, berdeham pelan, matanya menatapku dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dia mulai menyinggung kembali tentang malam perpisahan tahun lalu, tentang balkon yang berangin itu. Jantungku serasa berhenti berdetak menunggu kalimat selanjutnya. Tetapi rasa malu dan minder sebagai seorang guru miskin yang baru lulus kembali muncul dengan kuat. Aku takut menghadapi kenyataan. Dengan segenap keberanian, aku buru-buru mengambil gelas air dan meminumnya seteguk besar lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Aku bertanya padanya tentang ulangan 15 menit matematika kelas 12A sore ini, lalu langsung berdiri, beralasan harus kembali ke kos untuk istirahat dan menyiapkan materi. Melihat punggungku yang bergegas pergi, Banyu hanya bisa menghela napas, menelan kembali kata-kata yang ingin diucapkannya. Kisah cinta kami sekali lagi tertunda di tengah kesibukan hidup sehari-hari. Kelas 11A5 yang aku wali kelasi adalah kelas yang terkenal dengan banyak siswa bermasalah di sekolah.
Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dari keluarga petani miskin. Orang tua mereka merantau bekerja, meninggalkan anak-anaknya dirawat oleh kakek nenek di rumah. Kurangnya bimbingan keluarga membuat beberapa dari mereka menjadi liar, suka bermain, dan sering melanggar peraturan sekolah. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Gilang. Gilang adalah seorang siswa laki-laki dengan postur tubuh jangkung, tatapan mata tajam, keras kepala, dan rambut yang dicat pirang. Dia sering bolos pelajaran untuk bermain game online di warung internet di ujung desa. Ketika dipaksa masuk kelas, dia biasanya menelungkupkan kepala di meja dan tidur pulas atau mengganggu teman-temannya, membuat kelas menjadi ribut. Situasi ini membuat setiap guru yang masuk ke kelas 11A5 harus menggelengkan kepala dan mengeluh. Mengelola dan membina Gilang dengan cepat menjadi momok terbesar dalam pikiranku setiap hari. Sebagai seorang guru baru yang penuh semangat tetapi kurang pengalaman, aku telah mencoba berbagai cara untuk mendekatinya. Aku mulai dengan memanggilnya keluar ke koridor, berbicara dengan lembut, menasihati, dan memotivasinya untuk belajar. Ketika tidak berhasil, aku beralih ke tindakan yang lebih tegas dengan mengirim surat panggilan orang tua. Namun, semua usahaku seolah sia-sia. Keluarga Gilang benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa bekerja sama. Yang datang menemuiku hanyalah neneknya. Seorang wanita tua bungkuk, matanya rabun. Nenek itu duduk di sofa rotan di ruang tunggu, hanya bisa memegang topinya yang usang, menangis dan memohon agar aku memaafkan cucu kesayangannya yang nakal. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, hatiku terasa sakit. Ada hari-hari ketika aku berdiri di depan kelas, melihat kelas menjadi gaduh karena ulah Gilang yang tidak peduli. Aku merasa sangat tidak berdaya. Tekanan sebagai wali kelas muda yang harus bertanggung jawab atas prestasi seluruh kelas, ditambah dengan rasa kesepian di perantauan, membuatku sering tidak bisa tidur. Aku berguling-guling di tempat tidur sempitku, air mata terus mengalir. Ada saat-saat lemah, aku sempat meragukan jalan sebagai guru yang telah kupilih dengan mengorbankan masa mudaku. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat sore yang mendung. Sesuai jadwal, itu adalah jam wali kelas untuk rekap poin kedisiplinan mingguan, tetapi Gilang kembali absen tanpa alasan. Setelah bertanya pada ketua kelas, aku yakin dia bolos ke warnet lagi. Kali ini aku memutuskan tidak bisa tinggal diam. Aku dengan marah mengambil sepeda tuaku, mengayuh sekuat tenaga menyusuri gang-gang kecil berlumpur di sekitar sekolah untuk mencarinya. Akhirnya aku menemukan sepeda gunung hijau milik Gilang terparkir sembarangan di depan sebuah warnet yang kumuh. Memasuki warnet, udara pengap langsung menusuk hidungku. Asap rokok mengepul pekat. Suara umpatan dan teriakan terdengar dari layar komputer yang berkedip-kedip. Tenggorokanku tercekat. Dadaku sesak melihat murid yang telah menghabiskan begitu banyak usahaku untuk mendidiknya, sedang asyik berteriak, memukul-mukul keyboard, tenggelam dalam dunia game kekerasan. Aku berdiri terpaku di gang sempit, tangan dan kakiku gemetar karena marah, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk tidak melukai harga diri seorang remaja yang sedang memberontak di depan banyak orang asing. Tepat saat aku bingung, sosok tinggi Banyu tiba-tiba muncul di pintu, menghalangi cahaya yang masuk. Dia membawa motornya, wajahnya berkeringat, mungkin karena telah mencariku kemana-mana. Banyu melangkah masuk dengan mantap, wajahnya menunjukkan ekspresi serius yang menakutkan, matanya yang tajam menyapu sekeliling. Tanpa berkata apa-apa, Banyu berjalan lurus ke arah komputer tempat Gilang duduk, dan dengan keras mematikan saklar utama di area itu. Layar komputer langsung mati. Gilang, yang permainannya terputus di tengah jalan, marah dan berdiri, hendak mengumpat pada orang yang mengganggunya. Tetapi begitu dia mengangkat wajah dan melihat pria yang berdiri di depannya adalah Pak Banyu, guru matematika yang terkenal paling galak di sekolah, dia terdiam, wajahnya pucat pasi. Banyu tidak memarahi atau menghinanya di depan umum. Dia hanya menatap lurus ke mata Gilang dengan tatapan tegas dan sangat dingin. Suaranya terdengar mantap. Dia meminta Gilang untuk segera keluar dan berbicara secara pribadi di bawah pohon. Di bawah pohon besar di depan warnet, dengan sikap yang tegas dan berwibawa namun juga penuh pengertian dari seorang pria dewasa, Banyu berbicara serius dengan Gilang sepanjang sore itu. Dia menjelaskan dengan rinci pentingnya pendidikan untuk masa depan.
Dia menggambarkan citra neneknya yang tua dan lemah yang setiap hari membungkuk mengambil air, memetik sayuran di ladang untuk mengumpulkan setiap rupiah demi membayar biaya sekolahnya. Dia bertanya apakah Gilang merasa bersalah telah menyia-nyiakan keringat dan air mata keluarganya untuk hal-hal yang tidak berguna ini. Banyu dengan tegas berkata kepada Gilang bahwa sebagai seorang laki-laki, dia harus memiliki bahu yang kuat untuk memikul tanggung jawab keluarga, bukan untuk lari dari kenyataan di balik layar komputer. Tidak hanya menasihati, Banyu juga tidak segan-segan dengan tulus berbagi kisah masa kecilnya yang miskin dan yatim piatu, agar Gilang bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa siapapun bisa mengatasi kesulitan jika memiliki kemauan yang kuat untuk maju. Percakapan mendalam itu berlangsung hingga langit berubah menjadi kelabu senja. Tatapan mata Gilang yang semula menantang perlahan-lahan meredup dan berkaca-kaca. Dia menundukkan kepala dalam penyesalan, bahunya yang kurus bergetar, mencoba menahan isak tangis. Banyu menepuk pundak Gilang dengan lembut untuk memberinya semangat. Dia menyuruh Gilang pulang, dengan sopan meminta maaf kepada neneknya, dan berjanji untuk hadir di kelas tepat waktu pada hari Senin. Melihat sosok kecil murid itu mengayuh sepeda menjauh di kegelapan jalan desa, hatiku dipenuhi rasa lega dan terima kasih yang mendalam padanya. Melalui kejadian ini, aku semakin menyadari bahwa Banyu bukan hanya seorang rekan kerja yang baik yang membantuku dalam pekerjaan, dia benar-benar sandaran spiritual yang sangat kokoh, bahu yang lebar dan hangat tempat aku bisa bersandar setiap kali aku terjatuh di jalan karir sebagai guru yang penuh tantangan ini. Bulan Maret tiba, membawa serta gerimis dan angin lembab. Di halaman SMA, daun-daun tua mulai berguguran, menutupi halaman, menandakan musim liburan akan segera tiba. Dengan tujuan menanamkan semangat patriotisme dan menyediakan sarana rekreasi bagi siswa setelah ujian tengah semester, sekolah memutuskan untuk mengadakan studi wisata untuk seluruh siswa kelas 11. Lokasinya adalah sebuah situs sejarah perjuangan yang terletak di sebuah kabupaten pegunungan tetangga, sekitar 60 km jauhnya. Sebagai wali kelas 11A, bersama dengan Banyu dan beberapa guru muda lainnya, aku ditugaskan untuk mendampingi dan memastikan keselamatan para siswa selama perjalanan. Para siswa yang berusia 17 tahun sangat antusias. Mereka membawa berbagai macam makanan ringan, bernyanyi, dan bersorak-sorai sejak pertama kali naik bus. Berbeda sekali dengan suasana hati para siswa, aku justru merasa sangat cemas. Sejak kecil, aku sangat mudah mabuk perjalanan. Setiap kali naik kendaraan umum dengan bau bensin dan AC yang pengap, rasa mual yang hebat selalu menyiksaku. Bus tua berkapasitas 16 kursi itu mulai berjalan, meninggalkan gerbang sekolah saat fajar masih remang. Jalan menuju pegunungan sangat berkelok-kelok. Bus terus bergoyang hebat membuat perutku mual. Rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Wajahku dengan cepat menjadi pucat. Keningku berdenyut. Keringat dingin membasahi dahi dan punggung kemejaku. Aku memejamkan mata, menggigit bibir bawahku hingga berdarah. Kedua tanganku mencengkeram erat kursi di depanku, mencoba menahan rasa sakit. Para siswa di dalam bus masih asyik bernyanyi dan bermain. Mereka begitu ceria hingga tidak ada yang memperhatikan kelelahan yang terpancar di wajah wali kelas mereka. Tiba-tiba, di tengah keramaian itu, aku mendengar langkah kaki Banyu mendekat dari belakang. Dia meminta izin pada guru yang duduk di sebelahku untuk bertukar tempat. Guru itu melihat kondisiku yang menyedihkan, dan langsung setuju. Banyu segera duduk di sampingku. Dia membuka tasnya, memberiku sebotol minyak angin dan beberapa kantong plastik. Suaranya terdengar hangat dan menenangkan, menyuruhku untuk memejamkan mata dan bersandar. Jangan pedulikan sekitar. Kehadiran Banyu yang tepat waktu seperti keajaiban, membantuku meredakan mabuk perjalanan yang parah. Aroma minyak angin yang segar bercampur dengan aroma sabun maskulin dari kemejanya membuat kepalaku terasa lebih tenang. Merasa udara di dalam bus pengap, Banyu mengeluarkan sebuah kipas kertas dari tasnya dan dengan sabar mengipaskanku. Tidak hanya itu, dia juga menuangkan secangkir air jahe hangat yang telah disiapkannya dari rumah. Tangannya yang besar dan hangat tak sengaja menyentuh jari-jariku yang dingin. Sentuhan tak sengaja itu seperti aliran listrik kecil yang menjalar di punggungku, membuat jantungku berdebar kencang. Aku diam-diam melirik ke arah wajahnya,
Tatapan Banyu lurus ke depan, tetapi penuh dengan kekhawatiran dan perhatian khusus untukku. Sikapnya yang begitu perhatian, jauh melampaui batas seorang rekan kerja biasa, membuat hatiku bergetar hebat. Perjalanan berakhir hingga sore hari. Ketika para siswa sudah berpencar untuk menjelajahi situs sejarah, aku dengan lelah mencari sebuah batu besar di bawah pohon rindang untuk beristirahat. Saat sedang asyik memandangi pemandangan, kakiku tak sengaja menginjak batu tajam. Pergelangan kakiku terkilir, terasa sakit luar biasa. Aku menjerit kesakitan. Banyu yang sedang bersama siswa tidak jauh dari sana, mendengar teriakanku dan langsung berlari menghampiriku. Tanpa ragu, dia berlutut di tanah berdebu. Tangannya dengan lembut memeriksa pergelangan kakiku yang mulai membengkak. Dia memijatnya dengan perlahan, membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa sakit. Matanya penuh kekhawatiran, sambil bergumam memarahiku karena tidak hati-hati. Di depan tatapan penasaran para siswa, wajahku memerah karena malu dan bingung. Tetapi jauh di lubuk hatiku, ada perasaan manis, hangat, dan bahagia yang meluap. Saat itu, aku tiba-tiba sadar bahwa pria yang sedang berlutut memijat kakiku ini adalah belahan jiwa yang selama ini kucari. Dia adalah orang yang memberiku rasa aman, bahu yang kokoh untukku bersandar. Perjalanan yang penuh kenangan itu secara diam-diam semakin mendekatkan kami, menyalakan api cinta yang hanya menunggu waktu untuk berkobar. Waktu berlalu cepat, tahun ajaran pertama sebagai guru muda akan segera berakhir. Suara jangkrik mulai terdengar, menandakan musim liburan akan datang. Liburan pertama berlalu dalam keheningan karena kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Bahkan ketika tahun ajaran kedua dimulai, jarak di antara kami masih terasa. Suasana persiapan untuk perayaan Hari Guru Nasional pada 25 November mulai terasa di seluruh penjuru sekolah. Tatapan-tatapan mesra yang kami curi di sela-sela jam istirahat. Makan siang yang damai bersama di warung Bu Lastri. Atau malam-malam ketika dia dengan tekun memperbaiki komputer tuaku. Semua tindakan kecil itu mengandung perasaan manis yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, batas tipis rasa malu dan kekhawatiran akan gosip di lingkungan sekolah masih menjadi penghalang yang belum berani kami lewati. Banyu, sebagai pria dewasa, selalu bersikap hati-hati dan menjaga jarak di depan umum. Sementara aku tenggelam dalam sifat pemalu khas gadis desa yang dibesarkan dalam keluarga yang ketat. Suatu akhir pekan, saat sekolah libur, aku sedang sibuk menjemur pakaian di depan kamar kosku yang lembab ketika mendengar suara panggilan yang akrab dari ujung gang. Aku mengangkat kepala dan sangat terkejut sekaligus senang melihat Laras, sahabatku sejak kecil, orang yang pernah dengan percaya diri aku tawarkan pada Banyu di malam perpisahan itu. Laras sedang kesulitan mencari tempat untuk memarkir motor matic barunya di depan kompleks kosku yang kumuh. Berbeda dengan penampilannya yang dulu, Laras sekarang berpakaian sangat modis. Rambutnya yang dulu hitam lurus kini bergelombang dan dicat warna cokelat. Begitu melihatku, dia langsung berlari dan memelukku erat. Dia bilang hari ini libur, jadi dia memutuskan untuk naik motor menempuh puluhan kilometer hanya untuk melihat bagaimana kehidupan seorang guru desa sepertiku. Kehadiran Laras yang tak terduga seperti angin segar yang membuat kamar kosku yang sempit dan sunyi menjadi ramai dengan tawa. Kami berdua asyik bercerita tentang segala hal. Mengenang masa kecil, tekanan pekerjaan saat ini, dan berbagi tentang rencana masa depan. Laras sekarang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta terkemuka di kota kami. Pekerjaannya stabil dan gajinya lebih dari cukup. Di tengah obrolan kami yang seru, Laras tiba-tiba merendahkan suaranya. Dia tersenyum licik dan bertanya tentang kehidupan cintaku. Dia menyikut pinggangku dengan keras, menanyakan bagaimana perkembangan hubunganku dengan teman sedaerahku, Banyu. Pertanyaan yang tepat sasaran itu membuatku terkejut. Wajahku memerah. Aku tergagap menyangkal. Bersikeras bahwa kami hanya rekan kerja biasa yang saling membantu, tidak lebih. Laras mencibir, sama sekali tidak percaya. Dia melipat tangan di dada dan dengan angkuh menyatakan, "Kalau kamu tidak menghargai dan segera mengambil kesempatan emas ini, aku pasti akan menagih janjimu dulu. Aku akan memaksamu menjadi mak comblang agar aku bisa mendekati dan mendapatkan Banyu." Meskipun aku tahu Laras hanya bercanda, anehnya, perasaan cemburu muncul di hatiku.
Keinginan untuk memiliki pria itu untuk diriku sendiri tiba-tiba melonjak kuat. Menjelang senja, aku mengajak Laras jalan-jalan ke warung dekat sekolah untuk membeli beberapa makanan ringan. Saat kami baru saja keluar dari gang, mataku menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungku serasa diremas. Di bawah naungan pohon rindang dekat gerbang sekolah, Banyu sedang asyik mengobrol dengan seorang gadis muda yang sangat cantik. Setelah kuperhatikan, itu adalah Kirana, guru bahasa Inggris yang baru beberapa bulan pindah ke sekolah kami. Kirana memiliki postur tubuh mungil, kulit putih khas gadis kota, dan senyum yang selalu menawan. Sepertinya motor matic baru Kirana sedang rusak. Banyu menyingsingkan lengan kemejanya, membungkuk untuk memeriksa roda dan rantai motornya. Tangannya yang kokoh sudah kotor oleh oli hitam. Berdiri di sampingnya, Kirana memegang selembar tisu. Ketika Banyu mengangkat kepala, Kirana dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Pemandangan itu terlihat begitu hangat dan akrab. Seperti sepasang kekasih, aku berdiri terpaku di tengah jalan. Kakiku kaku seperti kayu. Tanganku tanpa sadar terkepal erat, udara dingin tiba-tiba menjalari punggungku. Laras yang berdiri di sampingku juga menyadari suasana yang aneh. Dia terdiam, menatapku dengan cemas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pasangan di depan. Kehadiran sahabatku yang tiba-tiba ditambah dengan pemandangan ini seperti tamparan air es di wajahku, menyadarkanku dari mimpi indah tentang cinta yang kukira hanya Banyu miliki untukku. Sejak sore yang menentukan saat menyaksikan pemandangan mesra di bawah pohon itu, seluruh pikiranku seolah diselimuti awan hitam pekat tanpa jalan keluar. Rasa cemburu buta seorang gadis yang sedang jatuh cinta diam-diam bercampur dengan rasa rendah diri yang ekstrim membuatku tiba-tiba menjadi sangat sensitif, mudah marah, dan lebih tertutup dari sebelumnya. Aku menarik diri ke dalam kepompong yang dingin, mulai menyusun rencana yang sempurna, mencari segala cara untuk menghindari kehadiran Banyu. Pada jam makan siang yang biasanya terik, alih-alih dengan gembira berlari ke warung nasi Bu Lastri, menunggu Banyu selesai mengajar seperti kebiasaan selama setahun terakhir, aku malah beralasan sibuk. Aku berbohong kepada guru-guru lain bahwa aku masih punya setumpuk tugas ulangan yang belum diperiksa, agar bisa mengurung diri di ruang guru yang sempit. Makan siangku berlalu dalam keheningan, hanya mengunyah roti tawar kering dan minum air putih. Setiap kali kami tidak sengaja berpapasan di koridor yang ramai saat pergantian jam pelajaran, aku hanya mengangguk singkat sebagai sapaan formal seperti rekan kerja biasa, lalu segera berjalan cepat ke depan. Aku sengaja mengabaikan kebingungan dan tatapan penuh luka yang terpancar jelas di wajahnya. Banyu telah beberapa kali mencoba mengejarku, hendak bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi sikapku yang dingin dan menjaga jarak seperti tembok es telah membuatnya mundur. Banyu hanya bisa menelan kembali pertanyaan-pertanyaan penuh perhatian itu ke dalam hati, kembali ke ruang guru pria dengan raut wajah kesepian. Perubahan sikapku yang drastis, wajah yang pucat dan lesu, sama sekali tidak bisa mengelabui mata tajam Laras. Sabtu malam itu, Laras memutuskan untuk menginap di kosku agar bisa mengobrol lebih banyak. Suasana di kamar kos beratap seng yang sempit itu tiba-tiba menjadi hening, suram, dan menyesakkan. Laras tidak berkata apa-apa, dia sibuk menyalakan arang untuk merebus air. Dia mengambil beberapa lembar daun teh hijau segar, menyeduh secangkir teh kental khas kampung halaman, lalu meletakkannya di atas tikar yang digelar di lantai. Sahabatku itu dengan tegas menarik tanganku, mendudukkanku di hadapannya, lalu menyodorkan secangkir teh panas ke arahku. Mata Laras menatap lurus ke arahku, tajam, serius, dan jujur hingga membuatku merasa bersalah. Laras menyesap tehnya, lalu berkata dengan sangat serius, "Jangan coba-coba bersandiwara lagi di depanku. Wajahmu beberapa hari ini pucat seperti daun pisang layu. Sudah pasti 100% sedang cemburu buta dengan teman sedaerahmu si Banyu itu, kan?" Ditebak tepat oleh sahabatku. Aku malu bercampur marah. Aku menundukkan kepala, menatap kosong ke pola tikar di lantai. Kedua tanganku terkepal erat hingga memutih. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Semua perasaan yang terpendam, air mata kepedihan yang selama ini kutahan, tiba-tiba tumpah ruah. Isak tangis tertahan terdengar di malam yang sunyi. Sambil menangis tersedu-sedu, aku menceritakan kembali pemandangan yang menyakitkan sore itu.
Mengetahui duduk perkaranya karena dia berdiri tepat di sampingku dan menyaksikan semuanya, Laras sama sekali tidak berniat menghibur atau bersimpati dengan patah hati imajinerku. Sebaliknya, dia menghela napas panjang, tampak sangat jengkel, lalu mulai memarahiku habis-habisan. Laras menunjuk lurus ke wajahku, suaranya yang tajam dan keras memecah keheningan. Dia dengan keras mengkritikku. Kamu ini berpendidikan tapi pemikiranmu sangat pengecut, sangat rendah diri, kolot, dan picik. Laras menguraikan setiap simpul masalah untuk menyadarkanku. Dia menunjukkan kenyataan pahit bahwa antara aku dan Banyu sebenarnya belum pernah ada pernyataan cinta, konfirmasi, atau komitmen resmi apapun sejak malam perpisahan yang mabuk itu. Secara logika, Banyu adalah seorang pria lajang yang bebas. Tindakannya menolong seorang rekan kerja perempuan yang kesulitan adalah hal yang sangat wajar. Itu menunjukkan sifat seorang pria yang baik dan sopan. Tidak ada alasan yang sah bagiku untuk membuat drama sendiri, menafsirkan segalanya secara berlebihan lalu menyiksa diri sendiri dalam kesedihan. Akhirnya, Laras dengan tegas menyatakan bahwa Banyu adalah pria yang sangat baik, bertanggung jawab, dan sangat layak untuk dipercayakan kebahagiaan seumur hidup. Sahabatku itu menatapku tajam, dengan tegas memintaku untuk segera membuang ego sombong seorang guru desa. Aku harus belajar untuk berani menghadapi panggilan hatiku secara langsung. Jika aku terus pengecut dan menghindar, cepat atau lambat, aku akan kehilangan kebahagiaan sejatiku ke tangan gadis lain yang lebih proaktif, dan kemudian akan menyesal seumur hidup. Omelan yang kasar, tetapi penuh dengan perhatian tulus dari Laras, seperti sebuah lonceng peringatan yang menyadarkan pikiranku yang sedang tersesat dalam kecemburuan buta. Malam itu, ketika Laras sudah tertidur lelap di sampingku, aku berbaring telentang di tempat tidur sempit, tidak bisa tidur. Melalui celah dinding bambu, suara katak terdengar ramai dari parit di luar. Berpadu dengan suara desau daun pisang ditiup angin malam, semakin membuat hati seorang gadis yang sedang jatuh cinta menjadi galau. Aku meletakkan lengan di dahi, mengintrospeksi semua tindakanku. Aku dengan sedih menyadari betapa picik, egois, dan kekanak-kanakannya diriku yang terus-menerus mempertahankan sikap marah yang tidak beralasan. Banyu tidak bersalah, dia selalu ada di sampingku, diam-diam melindungi, peduli, dan membantuku tanpa syarat selama perjalanan panjang ini. Dari masa-masa sulit di universitas hingga hari-hari pertama yang penuh kebingungan sebagai guru, sosoknya tidak pernah pudar. Kekosongan besar yang dia tinggalkan selama beberapa hari perang dingin terakhir telah membuat jiwaku merasa goyah, hampa, dan kosong yang menakutkan. Air mata penyesalan diam-diam jatuh membasahi bantal. Aku mengepalkan kedua tanganku, dengan tegas bertekad, besok di sekolah, aku harus mencari kesempatan terbaik untuk berbicara terus terang dengan Banyu. Aku harus menyelesaikan semua kesalahpahaman di antara kami. Dan yang terpenting, aku harus belajar untuk jujur dengan getaran cinta yang kuat yang terus menari-nari di dalam dadaku. Suasana persiapan untuk perayaan Hari Guru Nasional pada 25 November menyebar ke seluruh penjuru SMAX. Spanduk merah cerah dipasang di gerbang sekolah. Kelas-kelas dengan antusias berlatih pentas seni dari sore hingga malam hari. OSIS memutuskan bahwa setiap jurusan harus menyumbangkan setidaknya satu penampilan istimewa. Ketua OSIS, yang terkenal cekatan dan antusias, langsung menunjuk aku dan Banyu. Dia dengan yakin mengatakan bahwa dua guru muda dengan penampilan menarik dan belum menikah seperti kami adalah pilihan yang sempurna untuk sebuah duet romantis. Usulan yang tiba-tiba itu membuatku bingung dan hendak mencari alasan untuk menolak. Tetapi ketika aku menoleh, aku melihat Banyu sudah mengangguk setuju dengan senyum penuh arti. Mau tak mau, aku harus menerima tugas itu dengan perasaan campur aduk. Lagu yang dipilih adalah lagu yang sangat manis, dengan melodi yang memuji cinta pada tanah air dan sekolah tercinta. Setiap sore setelah jam pelajaran usai, ketika siswa sudah pulang, aku dan Banyu tinggal di ruang musik sekolah untuk berlatih bersama. Awalnya, suasana di antara kami sangat canggung dan tegang. Sisa-sisa perang dingin belum sepenuhnya hilang. Aku hanya berani menatap lurus ke lembar lirik lagu. Suaraku gemetar dan seringkali fals. Tetapi Banyu sangat sabar dan tenang. Dia dengan lembut memberikan aba-aba, mengajariku cara mengambil napas dan mengucapkan kata-kata dengan jelas.
Suara merdu gitar yang dimainkan oleh Banyu sendiri bergema di ruangan yang sunyi, berpadu dengan cahaya senja yang masuk melalui jendela berdebu. Melodi yang indah itu perlahan-lahan menghilangkan kabut yang memisahkan kami, mendekatkan dua jiwa dalam getaran seni yang sakral. Malam pentas seni akhirnya tiba, disambut dengan antusiasme oleh seluruh guru dan siswa. Panggung didirikan di tengah lapangan sekolah, dihiasi dengan lampu warna-warni yang menerangi langit malam yang gelap. Aku melangkah keluar dari belakang panggung, mengenakan kebaya sutra berwarna merah muda yang anggun. Rambut hitamku dikepang rapi menjuntai di punggung. Banyu berjalan di sampingku, tampak sangat gagah dan dewasa dalam setelan jas berwarna biru gelap. Begitu alunan musik dimulai, seluruh lapangan sekolah mendadak hening. Semua mata tertuju pada pasangan guru muda yang berdiri di atas panggung. Suara Banyu yang dalam dan hangat berpadu dengan suaraku yang tinggi dan jernih, menciptakan sebuah duet yang indah yang memukau para penonton. Di puncak penampilan, aku tak sengaja mengangkat mata dan bertemu dengan tatapan Banyu yang dalam, yang sepenuhnya tertuju padaku. Matanya berkilauan, memantulkan cahaya panggung yang gemerlap, penuh dengan cinta dan penghargaan. Tatapan itu begitu kuat hingga membuat jantungku berdebar kencang, wajahku memanas. Aku merasa seolah-olah di tengah keramaian ini, hanya ada kami berdua. Semua kesedihan dan kemarahan lenyap begitu saja. Begitu penampilan selesai, tepuk tangan meriah membahana dari penonton. Para siswa kelas 12A, yang aku wali kelasi, terutama siswa nakal bernama Gilang, bahkan dengan antusias berdiri di atas kursi dan meneriakkan nama kami berdua dengan keras. Malam pentas seni itu meninggalkan kenangan yang sangat indah, penuh dengan emosi manis yang tak terlupakan di masa muda kami di sekolah desa ini. Penampilan berakhir dengan sambutan meriah dari seluruh siswa. Gema lagu masih terngiang di telingaku, membuat hatiku dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Begitu melangkah ke belakang panggung yang gelap, aku buru-buru merapikan kebaya sutraku. Dengan alasan lelah, aku meminta izin kepada panitia untuk pulang ke kos lebih dulu. Suasana riuh malam pentas seni seolah tertinggal di belakang. Begitu aku keluar dari area panggung utama, di halaman yang sepi, koridor kelas yang remang-remang oleh cahaya lampu neon. Angin malam awal musim dingin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk dan aroma khas dari pohon-pohon tua. Aku melilitkan syal tipis di leher, berjalan cepat di atas ubin yang dingin, hatiku dipenuhi pikiran tentang tatapan Banyu yang penuh gairah di atas panggung tadi. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangku, memecah keheningan koridor yang sunyi. Sebelum aku sempat menoleh, sebuah tangan yang kokoh dan hangat dengan cepat meraih lenganku, menahanku tepat di bawah pohon yang daunnya berguguran, jantungku berdebar kencang. Itu Banyu. Dia terengah-engah setelah berlari dari panggung ke sini. Di bawah cahaya kuning yang redup, wajahnya yang tegas tampak sangat serius dan bertekad. Tanpa basa-basi seperti biasanya, Banyu langsung bertanya, "Kenapa selama beberapa minggu ini kamu sengaja menghindariku? Kenapa kamu membangun tembok tak terlihat yang memisahkan persahabatan kita?" Suaranya dalam tapi tegas, tidak memberiku kesempatan untuk lari lagi. Sikap langsung Banyu membuatku terpojok. Semua perasaan terpendam di hatiku seolah siap meledak. Teringat analisis tajam laras, aku menggigit bibir bawahku hingga hampir berdarah. Mengumpulkan semua keberanian yang telah terakumulasi selama lebih dari 20 tahun hidupku untuk mengajukan pertanyaan dengan suara tercekat. Aku mengangkat mataku yang berkaca-kaca menatap lurus ke arahnya, mempertanyakan pemandangan akrab antara dia dan Bu Guru Kirana di bawah pohon sore itu. Aku bertanya apakah dia telah menemukan tambatan hati baru yang lebih cocok. Apakah perhatiannya padaku selama ini hanyalah rasa kasihan dari seorang teman sedaerah yang baik hati. Setiap kata yang keluar seperti pisau kecil yang menusuk dadaku sendiri, terasa sakit dan pedih tak terkira. Mendengar pertanyaan naifku yang penuh cemburu, Banyu tiba-tiba tertegun. Setelah beberapa detik, alisnya yang tebal mengerut, lalu dengan cepat mengendur, senyum lebar merekah di bibirnya. Tawa renyahnya terdengar, mengusir kabut dingin malam itu. Banyu menggelengkan kepala sambil tersenyum, menepuk dahiku dengan lembut. Dia menjelaskan kata demi kata bahwa Kirana sebenarnya adalah adik dari seorang sahabat karibnya saat kuliah dulu.
Hari itu motor Kirana rantainya putus dan tidak bisa diperbaiki sendiri, jadi dia menelepon Banyu untuk meminta bantuan. Sama sekali tidak ada perasaan romantis di antara mereka. Banyu memarahiku karena bodoh, karena sifatku yang suka berasumsi sendiri lalu menyiksa diri, dan juga menyiksa pikirannya selama beberapa minggu. Penjelasan ringan tapi sangat jelas dari Banyu seperti mengangkat beban ribuan kilogram dari pundakku. Air mataku baru benar-benar tumpah, mengalir deras di pipiku yang panas, bercampur antara kebahagiaan dan rasa malu yang mendalam. Di bawah cahaya remang-remang koridor yang sepi, semua suara bising malam, pentas seni seolah terhalang oleh selubung tak terlihat. Ruang kecil di bawah teras sekolah ini kini hanya menyisakan suara desau angin dan napas terengah-engah dari dua jiwa yang merindukan pemahaman. Banyu melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami. Dia dengan tegas menggenggam kedua tanganku yang dingin dan gemetar. Kehangatan dari telapak tangannya membuat tubuhku sedikit bergetar. Banyu menunduk, matanya yang serius dan dalam menatap lurus ke mataku yang bengkak karena menangis. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi keraguan. Dia menghadapiku dengan segenap ketulusan seorang pria dewasa yang bertanggung jawab. Banyu berbicara dengan suara dalam dan hangat. Setiap kata terdengar jelas di tengah keheningan. Dia mengingatkan kembali tentang kejadian 2 tahun lalu, malam perpisahan yang penuh air mata di warung kecil itu. Dia menegaskan bahwa kalimat menikah saja denganku biar praktis malam itu sama sekali bukan candaan karena mabuk, bukan pula lelucon tanpa arti. Itu adalah pengakuan tulus dari hati. Sesuatu yang telah dia pendam selama 4 tahun kuliah. Banyu dengan sabar menjelaskan mengapa dia memilih untuk diam dan menjaga jarak selama masa sulit yang baru saja berlalu. Dia berkata, sebagai seorang laki-laki, ketika belum memiliki pekerjaan yang stabil, belum bisa menghidupi diri sendiri, bagaimana mungkin dia bisa berjanji untuk membahagiakan wanita yang dicintainya? Dia ingin berdiri tegak di depan kelas, ingin menjadi seorang guru teladan, sandaran yang kokoh, barulah dia berani dengan gagah berdiri di hadapanku untuk menyatakan cinta. Aku berdiri diam mendengarkan setiap kata pengakuannya. Hatiku serasa meleleh. Semua keraguan, semua kecemasan yang terpendam selama ini, semuanya terhanyut bersih. Banyu mengerat genggaman tangannya sedikit. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Dia meminta izin mulai saat ini untuk tidak lagi menggunakan sapaan kamu aku seperti teman. Dia ingin memanggilku sayang, dan menggunakan aku untuk menandai tonggak baru dalam hubungan kami. Banyu menatapku dengan mesra. Dengan berani mengucapkan kata-kata cinta yang telah lama ingin ku dengar. Dia berkata bahwa dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Mohon berikan dia kesempatan untuk secara resmi menggandeng tanganku, merawat, dan melindungiku sepanjang sisa hidupku. Pernyataan cinta yang sederhana, tanpa bunga-bunga, tetapi penuh dengan ketulusan dan cinta yang mendalam dari seorang guru miskin. Emosi yang meluap membuat pandanganku kabur karena air mata. Kapur tulis di tanganku jatuh ke lantai kayu. Aku menutupi wajahku yang panas karena bahagia, lalu dengan mantap menganggukkan kepala menjawabnya. Aku mau. Lamaran sederhana di atas panggung suci itu secara resmi mengikat kehidupan dua guru miskin ini dengan benang merah yang kuat. Berita bahwa Pak Banyu dan Bu Mentari akan segera menikah dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah dan menjadi topik pembicaraan terhangat di SMAX. Ruang guru dipenuhi dengan ucapan selamat yang tulus. Pak Tono dari kurikulum kembali tertawa terbahak-bahak, menepuk punggung Banyu sambil bercanda. Wah, teman sedaerah ini jago juga, berhasil menaklukkan primadona jurusan bahasa. Kepala sekolah dalam rapat mingguan juga menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat kepada kedua guru muda itu, bahkan bercanda bahwa sekolah telah bersusah payah menjadi mak comblang untuk pernikahan abad ini. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh para guru, para siswa juga sangat antusias. Kelas 12A, mantan kelas waliku, diam-diam mengumpulkan uang receh, membuat dan menghias sebuah album foto yang indah sebagai hadiah pernikahan. Di dalam album itu ada foto-foto kandid kami saat makan bersama di kantin, foto kami berjalan bersama di bawah pohon, dan catatan polos yang mengucapkan selamat berbahagia selamanya. Siswa nakal bernama Gilang bahkan menulis 1 halaman penuh ucapan terima kasih atas bimbingan kami, berjanji akan lulus ujian agar tidak mengecewakan kami. Menerima hadiah yang begitu berarti dari para siswa,
Aku dan Banyu tidak bisa menyembunyikan rasa haru. Hari-hari berikutnya adalah masa yang paling sibuk dan melelahkan bagi kami. Bolak-balik antara dua kabupaten yang terpisah puluhan kilometer untuk mengurus surat nikah, foto pre-wedding, dan memesan catering, menghabiskan seluruh waktu istirahat akhir pekan kami yang singkat. Motor tua Banyu harus bekerja ekstra keras, melintasi jalanan tanah merah yang berlumpur untuk mengantarkan undangan ke setiap kerabat dan teman lama. Meskipun lelah, seringkali harus makan mie instan di pinggir jalan agar sempat kembali ke sekolah untuk memeriksa ulangan, tetapi melihat tumpukan undangan merah dengan nama kami berdua di keranjang motor, semua kelelahan seolah lenyap, digantikan oleh kegembiraan menanti hari besar. Pernikahan kami berlangsung pada pertengahan November, saat cuaca di Jawa Tengah mulai memasuki musim dingin yang sejuk. Sejak dini hari di rumah kecil beratap genting di desa, aku sudah bangun untuk dirias dan mengenakan kebaya pengantin berwarna merah cerah dengan motif burung merak. Suara petasan terdengar di luar, berpadu dengan musik dangdut yang riuh, membuat suasana menjadi sangat meriah. Tepat pukul 8.00 pagi, rombongan pengantin pria tiba, dipimpin oleh mobil hias yang penuh dengan mawar merah. Banyu, gagah dengan setelan jas hitam, turun dari mobil membawa buket bunga. Di tengah sorak-sorai para pemuda desa, upacara berlangsung dengan hangat dihadiri oleh seluruh keluarga besar. Teman-teman kuliah kami juga datang dari jauh untuk menyaksikan momen bahagia kami. Yang lebih istimewa, iring-iringan lebih dari 20 motor dari rekan-rekan guru dan perwakilan siswa SMAX berbaris rapi di luar desa untuk mengantar kami ke rumah mempelai pria. Saat memeluk orang tuaku untuk berpamitan, air mata perpisahan jatuh di pipiku. Tapi itu adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Berdiri di panggung kecil yang didirikan di halaman rumah Banyu, aku memeluk erat buket bunga, menatap pria di sampingku. Banyu tersenyum, senyum yang kokoh dan hangat seperti dirinya. Dia menggenggam erat tanganku, memberikan kehangatan yang akrab. Melihat para tamu di bawah, melihat wajah-wajah yang akrab tersenyum bahagia, pikiranku melayang kembali ke balkon berangin 3 tahun yang lalu. Candaan setengah serius yang naif. Kenapa tidak menikah saja denganku biar praktis? Malam itu, dengan keajaiban takdir dan usaha yang tak kenal lelah, kini telah menjadi kenyataan yang manis. Mulai sekarang, dalam perjalanan panjang karir mencerdaskan bangsa ini, aku dan dia akan selamanya berjalan bersama-sama menulis bab-bab baru yang cemerlang untuk kisah cinta sederhana kami di bawah atap sekolah ini. Kisah cinta Pak Banyu dan Bu Mentari telah berakhir. Tetapi gema masa muda di bawah atap sekolah desa masih akan selalu membekas di benak kita. Mungkin melalui perjalanan ini, kita menyadari bahwa cinta sejati tidak perlu kemewahan. Ia dimulai dari pemahaman dan saling berbagi dalam kesulitan terkecil kehidupan sehari-hari. Pelajaran terbesar adalah tentang ketekunan dalam cinta. Ketika kita menghargai pasangan di sisi kita, siap bersama-sama melewati segala kesulitan di awal karir. Kita belajar tentang bagaimana bersikap dari ketulusan dan kebaikan para tokoh, bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hidup akan membalasnya dengan takdir yang indah. Getaran masa muda, jika dipupuk dengan ketenangan dan tanggung jawab, pasti akan menghasilkan buah yang manis dan abadi. Jangan terburu-buru meragukan sebuah cinta yang sederhana. Karena selama ada keyakinan dan usaha, bunga-bunga cinta akan selalu mekar pada waktu yang tepat. Semoga kisah ini menjadi angin sejuk yang membuat para pendengar semakin mencintai kehidupan, menghargai orang yang sedang menggenggam tangan kita, dan teguh pada nilai-nilai kebaikan yang kita kejar. Hiduplah dengan tulus, cintailah dengan sepenuh hati, dan selalu jaga hati agar tetap hangat di tengah badai kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan kisah ringan ini.